Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya mau membicarakan seputar prinsip-prinsip siasah. Apa itu prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh para ulama sebagai fondasi bagi konsep maupun pemikiran ketatanegaraan. Kita awali dengan menurut pandangan Abdul Muin Salim. Dalam sebuah buku yang berjudul Fikih Siasah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, beliau mengatakan bahwa terdapat 4 asas atau landasan bagi sebuah bangunan berdirinya negara, atau katakanlah bangunan pemikiran ketatanegaraan. Pertama adalah asas amanat. Kedua adalah asas keadilan. Ketiga asas ketaatan atau disiplin. Dan keempat asas musyawarah dengan referensi Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat asas ini diambilnya dari ayat 58 dan 59 surat An-Nisa. Jadi tidak hanya Muin Salim, Yusuf Musa di dalam kitabnya Nizamul Hukmi fil Islam, beliau menyebutnya tiang ataupun asas juga yang harus ditegakkan dalam menyelenggarakan pemerintahan menurut Islam. Beliau lebih simpel, hanya 2 menurut beliau yang penting, menurut Yusuf Musa. Pertama adalah asas syura, yang kedua adalah asas keadilan. Jadi selama pemerintahan itu didasarkan atas 2 asas ini, atau setiap pemikiran ketatanegaraan berdasarkan asas ini, maka pada dasarnya itu sudah sejalan dengan prinsip-prinsip yang Islam, prinsip-prinsip Islami. Berbeda dengan Muhammad Hussein Haikal. Muhammad Hussein Haikal ini menyatakan bahwa pemikiran ketatanegaraan ataupun politik di dalam Islam itu mesti dilandasi pertama-tama adalah landasan tauhid atau monoteisme, yaitu prinsip kesatuan, prinsip bahwa Tuhan yang Maha Satu dan juga menyatukan seluruh umat manusia, seluruh alam semesta. Dari prinsip tauhid ataupun monoteisme ini kemudian menurut beliau lahir 3 prinsip, yaitu prinsip al-musawah, prinsip al-hurriyah, yang ketiga prinsip al-ukhuwah. Artinya setelah di atas landasan tauhid ataupun kesatuan, keesaan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka lahir 3 prinsip, yaitu equality, persamaan, atau musawah. Itu pada dasarnya bahwa setiap manusia itu memiliki kesamaan, kesetaraan. Kemudian al-hurriyah, liberty ataupun kebebasan, dan ketiga al-ukhuwah. Karena setara, bebas, maka pada dasarnya umat manusia adalah bersaudara. Jadi inilah landasan dari pemikiran ketatanegaraan di dalam Islam menurut Muhammad Hussein Haikal. Dalam satu kesempatan, Amin Rais pernah berbicara di kampus UIN. Saya langsung mengikuti diskusi dengan beliau.
Menurut beliau dalam kesempatan diskusi buku tentang teori-teori politik Islam menyebutkan bahwa politik Islam berdasarkan pada keadilan sosial. Kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban kepada rakyat, ketiga permusyawaratan, keempat persamaan, dan kelima adalah hak asasi manusia. Bagaimana penjabarannya? Keadilan sosial, pertanggungjawaban kepada rakyat, permusyawaratan, persamaan, dan hak asasi manusia itu nanti tentunya bervariasi, tetapi ini merupakan landasannya. Dasar-dasar pokok untuk membangun pemikiran politik ataupun ketatanegaraan di dalam Islam. Nah, kalau kita hidup di Indonesia, apa sebenarnya asas-asas siasat syariah yang paling cocok untuk konteks Indonesia bagi Muslim Indonesia? Dalam konteks Indonesia, tanpa mengurangi penghormatan kita terhadap pemikir-pemikir yang telah disebutkan tadi, asas-asas siasat syariah bagi Muslim Indonesia adalah tentunya Pancasila, yang rumusannya dalam pembukaan UUD 45 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dalam konteks, sekali lagi dalam konteks Indonesia, Pancasila itu sebenarnya bisa dikatakan merupakan asas siasat syariah bagi Muslim Indonesia. Apa argumentasi yang bisa kita katakan, yang bisa kita gunakan sebagai dasar mengapa kita bisa menerima Pancasila? Ada beberapa argumentasi yang bisa kita kemukakan, misalnya argumentasi historis. Pancasila itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di bumi Indonesia. Secara sosiologis, Pancasila ini merupakan kesepakatan pendiri bangsa. Secara teologis, isi ataupun nilai-nilai Pancasila itu adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Secara yuridis, Pancasila itu menjadi bagian dari konstitusi yang juga merupakan tadi kesepakatan. Secara filosofis, substansinya sama dengan yang ada di dalam Piagam Madinah. Nanti di selain kesempatan kita akan bicara di mana substansi yang sama antara Pancasila dengan Piagam Madinah. Jadi kita, untuk memperjelas alasan penerimaan Pancasila secara historis, kita bisa katakan bahwa secara historis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perjanjian luhur dari seluruh bangsa. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila dan UUD 45 mirip dengan Misak atau Perjanjian Madinah, atau yang juga dikenal sebagai sebutan Piagam Madinah. Keduanya sama-sama merupakan hasil kesepakatan antara berbagai suku dan agama yang ada di sana. Meskipun Pancasila tidak dibuat atau dirumuskan oleh mujtahid dalam pengertian ulama fikih dan tidak digali langsung dari Al-Quran atau Sunnah, tetapi Pancasila telah dinilai oleh ulama Indonesia sejalan dengan jiwa syariat Islam. Artinya substansinya itu sudah syariat, kira-kira begitu. Oleh karena itu, sejak tahun 1985, Pancasila telah diterima oleh bangsa Indonesia termasuk umat Islam sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Betul bahwa Pancasila memang bisa dikategorikan sebagai produk siasah wad'iyah, artinya siasah yang lahir dan tumbuh dari pemikiran dan budaya
manusia Indonesia. Tetapi siasah wad'iyah yang sejalan dengan tuntutan syara. Tidak semua siasah wad'iyah atau siasah akliyah itu adalah ditolak. Selama itu sejalan dengan tuntutan syara, maka siasah itu juga bisa diterima. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Qara'i Suriyah NU pada tahun 1985, dalam pernyataannya yang dikuatkan oleh Munawir Saidali, mengatakan bahwa negara Pancasila adalah sasaran terakhir atau final dari aspirasi politik umat Islam Indonesia, dan bukan hanya sebagai sasaran antara atau sebagai batu loncatan. Jadi misalnya dianggap sementara, nanti sebelum berdiri negara yang berdasarkan, bukan seperti itu, sudah cukup. Pancasila itu menjadi sasaran akhir atau sasaran final. Jadi Indonesia itu kalau begitu bisa dikatakan menurut Master Farid Masudi, dengan Pancasila Indonesia sudah menjadi negara yang Islami, bukan negara Islam tapi negara yang Islami. Karena menjadikan ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid sebagai landasan spiritualnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, karomatul insan sebagai landasan moralnya, persatuan atau ukhuwah Indonesia sebagai acuan sosialnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau syuro sebagai acuan politiknya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau al-adalah sebagai tujuan dan muaranya. Ini disampaikan oleh Master Farid Masudi pada saat beliau juga berdiskusi tentang buku beliau di kampus YIN Sunan Gunung Jati atau di kampus UIN. Itulah kira-kira apa yang bisa kita jelaskan secara singkat tentang prinsip-prinsip siasah dan korelasinya dengan kontekstualisasinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.